apa yang sudah kami pelajari kemarin, maksud kami tentang budaya-budaya lokal yang ada di daerah kami, bagaimana implementasinya dalam pendidikan kami di sekolah kami. Materi itu akan disampaikan oleh presenter kami dari kelompok A2 kepada Pak Kirno, dipersilahkan. Matur nuwun atas waktunya yang diberikan kepada saya. Teman-teman di kelompok A2 memberikan tugas kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kita yang sangat seru kemarin dan dengan kolaborasi yang bagus dari masing-masing teman. Saling mengisi, saling memberikan masukan dan gambaran. Ini kolaborasi yang luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya. Saat ini kami mencoba mempresentasikan hasil. Suaranya kurang jelas, Pak. Suara. Jelas, Pak? Izinkan kami mempresentasikan hasil kolaborasi kami, diskusi kami di kelompok A2, mana kami... Mic-nya dipegang aja, mic-nya. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok A2. Yang pertama, saya sendiri, Kirno. Yang kedua, Bapak Rizky Fauzan. Yang ketiga, Bapak Iman Slamet Wiharto. Yang keempat, Ibu Lisa Anggraini. Yang kelima, Ibu Siti Nur Hasanah. Dan yang keenam, Ibu Teti Nurholidah. Baiklah, untuk lebih mempercepat bagaimana hasil kolaborasi kami, diskusi kami, izinkan saya akan share screen materi yang sudah kami persiapkan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sampun nggih? Sudah Pak Kirno. Bismillah. Ini adalah hasil diskusi kami di bagian tugas kelompok 1.1A52 ruang kolaborasi modul 1.1. Ada beberapa hal yang di sini kami diskusikan. Yang pertama, mengemukakan kaitan antara konteks lokal sosial budaya dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks yang ada di kelas atau sekolah. Yang keempat, memberikan contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan di kelas dan sekolah. Keempat-empatnya ini akan kami rangkum dalam 4 kegiatan. Yang pertama adalah, mari kita masuk ke mengemukakan kaitan antara konteks lokal sosial budaya dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tempat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebelum kita masuk kepada pembahasan itu, izinkan kami menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan sosiokultural. Sosiokultural itu adalah sebuah sistem dari kegiatan-kegiatan terpadu yang intinya mengatur perilaku manusia. Nah, perilaku manusia inilah yang kita jadikan pedoman untuk mengembangkan pembelajaran siswa, sehingga kita, para pendidik, dapat dengan bebas untuk mengembangkan karakter-karakter yang berbasis sosial budaya yang terjadi di sekitar pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya muara akhirnya adalah nantinya menjadi pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan dari kegiatan pelatihan calon guru keterampilan. Perlu diingat bahwa proses pembentukan karakter dalam budaya di sekolah ini harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak dilakukan secara sendiri-sendiri atau tidak berkelanjutan,
tetapi ini harus berkesinambungan sampai nanti karakter yang ingin kita bentuk pada kegiatan pembentukan karakter ini menjadi karakter yang tertanam di alam bawah sadar para siswa yang menjadi tanggung jawab kita. Dan ini juga akan terbentuk terjadi apabila kita memperoleh semacam kerjasama yang baik antar warga sekolah, baik kepala sekolahnya, guru, karyawan, dan juga semua siswanya, sehingga terjadi sinergitas untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kekuatan konteks sosiokultural atau nilai-nilai luhur budaya di daerah tempat kami bertugas yang paling kuat adalah budaya yang kental akan nilai religius atau nilai keagamaan dan gotong royong baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kabupaten Pemalang secara umum itu banyak sekali terdapat sekolah-sekolah yang mementingkan nilai-nilai keagamaan dan ini sudah terbentuk di sekitar masyarakat kita. Kental sekali, bahkan ada organisasi-organisasi keislaman yang ada di daerah Pemalang yang sinergitasnya baik. Nah, kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di Kabupaten Pemalang itu syarat akan keagamaan, nilai-nilai keagamaan. Dan nilai-nilai keagamaan tersebut harus tercermin dalam setiap kegiatan yang kita selenggarakan di sekolah. Misalnya, berdoa baik sebelum maupun sesudah pembelajaran sesuai dengan kepercayaan masing-masing, karena tiap siswa tentunya memiliki agama yang beragam. Misalnya bagi siswa yang beragama Islam bisa dengan mengadakan pembiasan membacakan surat-surat pendek setelah berdoa, surat pendek dalam Al-Quran, Asmaul Husna, atau bacaan-bacaan yang lain, misalnya bacaan sholat. Kemudian bagi siswa-siswa yang beragama lain bisa dengan kegiatan membaca Alkitab yang mereka punyai. Kemudian budaya yang kedua adalah salam sapa, di mana setiap bertemu dengan sesama sudah menjadi kebudayaan rutin dalam keseharian baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, yang di luar sekolah itu ada semacam budaya salim. Budaya salim ini sudah mengakar ya, baik di rumah, di luar rumah, maupun di sekolah. Nah, dengan cara kita menerapkan budaya salim tersebut, apa sih budaya salim? Budaya salim itu budaya saling menyalami dan mencium tangan yang dilakukan oleh orang yang muda kepada yang tua. Dalam hal ini, kalau di sekolah tentunya dilakukan oleh siswa kepada guru. Sebagai bentuk rasa hormat yang sangat akrab. Ini sudah menjadi kebiasaan bahkan sampai di luar lingkungan sekolah. Di dalam hal keagamaan, nilai keagamaan di sini yang ditekankan adalah apa yang sudah ada di budaya yang kita ambil di Kabupaten Malang ini, budaya salim yang sudah berkembang pesat. Di mana selama masa pandemi kita malah justru tidak boleh bersentuhan sehingga pelan-pelan mulai ditinggalkan. Kemarin pada saat kita sekolah ternyata anak-anak lupa dengan budaya itu, sehingga ketika sekolah mulai dibuka kita terapkan kembali supaya budaya salim ini lebih mengakar lagi di pribadi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua yaitu nilai kegotong royongan. Sebagaimana kita ketahui bahwa budaya gotong royong yang ada di daerah kita itu ada budaya yang sering disebut dengan istilah bedol desa. Bedol desa ini memang tidak begitu populer secara istilah di masa-masa sekarang, tetapi kegiatannya sering terjadi di masyarakat. Dan istilah bedol desa ini perlu kita kembangkan atau kita terapkan di sekolah. Bedol desa itu apa sih? Bedol desa yaitu budaya gotong royong dan kebersamaan masyarakat desa dalam melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan umum, seperti membangun sarana ibadah atau sarana-sarana umum lainnya. Dan dengan budaya bedol desa ini, terjalin kerukunan yang kuat antar penduduk dalam pergaulan keseharian masyarakat di desa kami. Nah, budaya bedol desa ini kita bawa ke sekolah. Kita terapkan pembiasaan-pembiasaan sesuai dengan istilah bedol desa ini
dan kita terapkan dalam keseharian di sekolah tempat kami bertugas. Misalnya dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang dilaksanakan melalui kegiatan piket harian yang terstruktur tugasnya di setiap kelas masing-masing, dan kegiatan Jumat bersih yang dilakukan seminggu sekali yang melibatkan seluruh warga sekolah. Dengan adanya kegiatan yang tercermin atau sesuai dengan budaya bedol desa ini, mudah-mudahan bisa membuat siswa lebih peduli untuk menjalin kerukunan dalam melakukan kegiatan yang sifatnya adalah kerukunan atau kebersamaan. Ada juga budaya yang lain, yaitu budaya sambang saudara, di mana dalam implementasi keseharian di sekolah diwujudkan dalam kegiatan infak rutin, baik mingguan, harian, ataupun infak secara insidentil. Jika ada warga masyarakat yang terkena musibah berat, misalnya kematian atau bencana alam, ini juga sudah dilakukan di sekolah kami. Ini menumbuhkan sikap kegotong royongan sekaligus empati dan peduli terhadap sesama. Lalu yang kedua, kita ingin menyampaikan alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah kebudayaan daerah asal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan 3 yang kita sampaikan tadi. Berpijak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun, di mana dengan tangan dingin seorang petani atau tukang kebun tersebut dapat membuat tanaman yang ada dalam perawatannya dapat tumbuh subur dan berbuah lebat. Demikian juga dengan kita, seorang pendidik harus mampu mengubah karakter peserta didik dengan tangan dingin kita, tanpa harus membedakan kualitas murid yang ada dalam tanggung jawab kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda, yang tentunya akan mempengaruhi perbedaan kualitas karakter maupun kualitas kemampuan lainnya. Maka beranjak dari keadaan itu, kita sebagai seorang pendidik dituntut untuk melakukan proses pembelajaran dalam kategori yang kita sebut menuntun anak supaya mencapai kualitas terbaik, baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Perwujudan menuntun dalam prakteknya, anak diberi kebebasan untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Tentunya tetap dengan tuntunan dan arahan pendidik. Kita kan pendidik sebagai pamong ya, agar anak tidak kehilangan arah dan juga tidak membahayakan dirinya. Nah, pelaksanaan budaya yang menjadi ciri masyarakat seperti bedol desa tadi, budaya salim dan sambang sedulur, itu sangat perlu diimplementasikan dalam budaya sekolah dan kita ubah menjadi kebiasaan selama berada di sekolah. Sebagai upaya kita seorang pendidik dalam melakukan tuntunan untuk membentuk karakter siswa yang dapat bermanfaat untuk diterapkan baik bagi dirinya maupun orang lain. Sehingga pada saat dia berada di lingkungan masyarakat atau keluarga, sifat atau ciri dari bedol desa, budaya salim dan sambang sedulur dapat diterapkan. Mengapa harus kita terapkan? Karena dengan karakter yang sudah terbentuk dalam kesehariannya ini, menjadikan karakter-karakter yang kita inginkan tersebut tumbuh kuat di alam bawah sadar para siswa. Sehingga harapannya secara otomatis siswa kita dapat melakukan dan menerapkan karakter-karakter baik tersebut tanpa menuntut adanya pamrih atau pujian dari orang lain. Istilahnya, mereka melakukan di bawah alam bawah sadarnya tanpa harus ada upah atau pamrih dari orang lain, tapi betul-betul tumbuh dari kesadaran dirinya. Inilah alasan utama bagi kami untuk menerapkan ide gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, sesuai dengan budaya yang melekat di daerah tempat pendidik dan siswa berada. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan tantangan yang ada dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks yang ada di kelas dan di sekolah.
Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu memberikan penekanan khusus pada bidang tingkah dan laku murid di kelas atau sekolah. Dari pemikiran tersebut seolah memberikan gambaran bahwa peran seorang pendidik dalam mengubah karakter peserta didik selain kemampuan yang lain ini bisa saling berkesinambungan, bisa secara terus-menerus dilakukan. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, karakter itu akan melekat. Sehingga tidak hanya dilakukan di salah satu tempat saja, di sekolah saja, tetapi di rumah tidak dilakukan. Atau sebaliknya, di rumah dilakukan, ternyata di sekolah tidak. Dengan cara kita melakukan pembiasaan tersebut, anak akan membawa karakter itu dimanapun dia berada. Apa sih tantangan yang kita hadapi di masa sekarang? Tantangan yang terjadi sekarang adalah kondisi sosial dan psikologi siswa yang terbentuk akibat pandemi selama ini menjadikan siswa mengalami kekosongan tuntunan dan pengajaran, sehingga membentuk pribadi yang masa bodoh dengan lingkungan di luar dirinya dan bahkan mencetak generasi kaum rebahan yang kehidupannya didominasi oleh gadget dan media sosial yang penuh informasi yang bebas tanpa kontrol dari siapapun, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ciri lain dari kaum rebahan selain yang tadi adalah punya sikap untuk malas belajar dan malas melakukan sesuatu. Sesuatu itu tentunya penting bagi dirinya di masa depan, tetapi karena sudah lekat dengan genre kaum rebahan menjadikan mereka malas untuk melakukan semuanya. Nah, melalui kegiatan pembelajaran sekolah yang disesuaikan dengan budaya daerah seperti bedol desa, budaya salim, dan budaya sambang sedulur yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan kita jadikan pembiasaan di sekolah, semoga sih dapat mengurangi dan bahkan menghilangkan pribadi yang masa bodoh dan mengubah generasi kaum rebahan tadi menjadi generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Beberapa akan saya tampilkan gambar-gambar yang ingin ditonjolkan dalam kegiatan bedol desa, budaya salim, dan juga sambang sedulur. Ini ada 4 gambar yang mencerminkan kegiatan yang tadi. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan dari kelompok A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kirno sudah mempresentasikan materi dari kelompok A2. Untuk sesi berikutnya silakan Bapak Ibu untuk menanggapi materi yang sudah disampaikan Pak Kirno tadi. Silakan Bapak Ibu bisa menggunakan raise hand di fitur Meet di bawah nih Bapak Ibu. Ya, sudah ada Bu Adistina. Silakan Bu Adistina. Terima kasih Bu Lisa Anggraini. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Saya selaku perwakilan dari kelompok A1 akan memberikan sedikit tanggapan terhadap presentasi dari kelompok A2. Sejauh ini setelah saya menyimak dari presentasi Bapak Ibu kelompok A2 sangat menarik. Hanya saja mohon maaf saya sedikit salah fokus terhadap istilah bedol desa Bapak Ibu. Karena setahu saya istilah bedol desa itu seperti transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk desa yang dipindahkan secara massal ke tempat tertentu. Tapi tadi Pak Kirno menyampaikan bahwa itu menyangkut tentang gotong royong. Mungkin bukan bedol desa nih Bapak, tapi yang Gumanti kalau tidak salah. Sedangkan untuk bedol desa setahu saya itu lebih ke transmigrasi, begitu Bapak. Atau saya yang kurang salah fokus, tapi setahu saya itu yang saya tanggapi untuk konteks sosiokultural yang diambil oleh kelompok A2. Terima kasih. Barangkali kelompok A1 yang lain juga ingin menanggapi.
Terima kasih Bu Adistina. Silakan yang lain atau Pak Kirno mau menanggapi apa yang ditanggapi dari Bu Adistina tadi, atau yang lain silakan untuk menanggapi materi dari Pak Kirno tadi. Panjenengan bisa klik raise hand. Saya tanggapi dulu. Oke, Tidak Pak. menjawab, tapi hanya menanggapi. Memang betul yang tadi disebutkan oleh Bu Adistina, Bedol Desa itu memang lekat dengan istilah transmigrasi. Dalam kegiatan transmigrasi dulu itu, pada saat saya dulu mengalami ada kegiatan itu, memang membutuhkan kerjasama. Silakan Bu Adistina. Baik, terima kasih. Ini saya sebagai penanya dari ke Bedol Desa. Nah, ini kan kita relevankan dengan kegiatan yang ada di sekolah, tidak terlalu jauh dari lingkup pendidikan, atau kalau misalkan kita aplikasikan di sekolah itu apakah masih relevan, Bapak? Terima kasih. Silakan kan dari kelompok A2 yang kalau boleh menambahi, mungkin maksud istilah di sini kemarin kami belum mencari yang tepat Bu Adistina, Bedol Desa. Kalau di warung pernah itu ada istilah sambatan. Jadi kalau ada warga yang akan membangun rumah, misalnya Bapak Ibu, itu kami warga di desa dusun kami itu apa itu yang konteksnya untuk budaya gotong royong seperti itu. Barangkali teman yang lain dari A2 mau menambahkan jawaban dari pertanyaan Bu Adistina. Oke, saya nambahi, apapun istilahnya yang ada di masyarakat kita, entah bedol desa, akan ada acara jagongan, ada acara sambatan, ada acara kekahan anak, ada acara apapun. Dengan nilai-nilai yang ingin kita ambil adalah nilai Gotong royong. bukan lebih kepada istilahnya. Karena apapun istilahnya, kalau kegiatan itu tidak memperkuat kegotong royongan, kayaknya istilah itu kurang tepat. Tapi sekali lagi koreksinya memang benar, bisa saja bedol desa bisa kita ubah menjadi gugur gunung bisa, menjadi sambatan bisa. Tetapi sekali lagi apapun istilahnya, nilainya yang kita ambil, karakternya yang kita tanam. Karena istilah itu kan tidak mungkin kita berikan kepada anak-anak ini nanti kita bedol desa ya, mungkin tidak seperti itu. Tapi kegiatan implementasinya yang mencerminkan kebersamaan, kerukunan, itulah yang perlu kita terapkan ya, ke gotong royong. Itu tanggapan dari kami. Terima kasih Bu Adistina. Monggo yang lain silakan barangkali menambahkan. Ini selanjutnya saya hanya ingin bertanya untuk pertanyaan ketiga. Pada saat kemarin diskusi itu kan bagaimana mensepakati salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Nah, mohon maaf, untuk kelompok A2 itu yang disepakati tentang apa nggih, Pak, Bu nggih?
bersama dengan lain-lain. Jadi yang kita tekankan sesuai dengan jawaban tadi ya, sepakatnya adalah jalan selama proses pembelajaran. Seperti itu Ibu yang bisa saya jelaskan dari pertanyaan Ibu tadi. Bagaimana Bu Rani? Pertanyaan jenengan apakah sudah terjawab?